hari ini hari apa? Bisa tebak nggak? Hari ini hari Minggu. Karena hari Minggu berarti bisa ketemu sama Lose Wiwin, kan? Sama-sama kita akan beribadah. Walaupun beribadahnya masih di rumah, tapi kita tetap sukaria ya memuji nama Tuhan ya. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Semua berdiri ya. Kita jalan di tempat kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita pujikan ya. Sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, semangat ya nyanyinya. Nah, adik-adik sebelum kita nyanyi lagi, kita mau apa? Kita mau doa dulu ya. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya dengan sikap sopan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami, berkati Lause juga, di dalam namamu Tuhan Yesus, Tasya berdoa, amin. Adik-adik kita lanjut nyanyi lagi. Sini siapa yang lagi happy? Ayo kita nyanyikan lagu Happy ya ya ya, happy ya ya ya, pakai gerakan. Belum ada yang duduk ya, semuanya masih berdiri ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa senang jadi anak Tuhan? Ayo angkat tangannya. Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, semuanya kita senang menjadi anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan Yesus ya. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagi satu lagu. Sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini ya, kita nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh bersama Tuhan di dalam iman ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Tadi kan Lausuin bilang waktu menyanyi semuanya berdiri. Sekarang dengar cerita firman Tuhan, semuanya boleh duduk, silakan duduk. Semuanya duduk yang manis ya, jangan ada yang jalan-jalan. Kita mau dengar cerita firman Tuhan dengan hormat. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, ikut Lausuin ya. Tuhan Yesus, ini saya sudah duduk manis, saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lausuin mau cerita apa ya? Cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia ya, pasal 1. Nah, adik-adik, Lausuin punya gambar ya. Ini adalah namanya Bapak Nehemia. Ya, Bapak Nehemia ini dia kerja di istana. Ini istananya ya. Wah, istananya besar sekali. Tahu nggak dia kerja sebagai apa? Dia kerja sebagai juru minum raja. Jadi biasa kalau raja mau minum, nah Bapak Nehemia ini yang antar buat raja ya. Nah, adik-adik, Bapak Nehemia kerja di istana yang besar, yang bagus sekali. Bapak Nehemia adalah seorang Israel, ya. Dia orang Israel. Pada suatu hari, saudara-saudara Bapak Nehemia ini datang berkunjung ke Bapak Nehemia di rumahnya. Lalu waktu dia berkunjung, dia lihat, wah, kenapa mukanya saudara-saudaranya pada sedih? Ternyata saudara-saudaranya ini membawa kabar yang tidak bagus, kabar buruk. Kabar buruknya apa? Wah, sekarang tembok Yerusalem itu sudah apa? Sudah rubuh, sudah terbakar, sudah nggak ada lagi. Wah, waktu dengar begitu, Nehemia kaget. Lalu dia bilang, wah, bagaimana dengan Yerusalem? Iya, pokoknya semuanya sudah hangus. Adik-adik bisa lihat nggak? Dulunya Yerusalem itu ada punya tembok ya, temboknya tinggi bagus, tapi sekarang ini dia, wah, temboknya runtuh, temboknya sudah nggak ada lagi, bangunan-bangunannya pada rusak. Waktu dengar begitu, wah, Nehemia sedih sekali. Kenapa? Karena dia orang Israel. Orang Israel lalu dibilang, wah, aku harus lakukan apa ya supaya aku ini bisa membangun kembali tembok Yerusalem itu. Nah, adik-adik, lalu tahu nggak apa yang dia lakukan? Waktu dengar begitu, Nehemia langsung apa? Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ini aku, maafkan ya kalau aku sudah bersalah. Semua sudah bersalah kepada Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan, kami ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia waktu dia mendengar kabar buruk itu, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, setelah dia berdoa berapa hari, lalu tiba saatnya Nehemia harus kembali bekerja kepada raja. Waktu dia bekerja kepada raja, raja bertemu dengan Nehemia. Lalu raja bilang, "Hei Nehemia, kenapa wajahmu sedih sekali? Kamu lagi sakit? Tidak kan, kamu tidak sakit. Tapi kenapa wajahmu sedih?" Wah, adik-adik bisa lihat nggak? Wah, ini Bapak Nehemia wajahnya sedih sekali. Lalu Nehemia berkata kepada raja, "Raja, bolehkah aku pulang ke kotaku? Aku mau bangun kembali tembok Yerusalem yang tadinya roboh. Aku mau bangun kembali bersama dengan saudara-saudaraku." Nah, tahu nggak apa yang dikatakan raja? Raja bilang, "Boleh, kamu boleh pulang ke kotamu. Kamu boleh membangun kembali kotamu, membangun kembali tembok Yerusalem." Wah, waktu dengar begitu, dia senang sekali Nehemia ya adik-adik. Lalu dia cepat-cepat pulang ya. Ya, waktu dia pulang, setelah tiba di kotanya, benar adik-adik, dia melihat yang tadinya dia dulu ada tembok yang tinggi ya, tembok Yerusalem. Wah, temboknya sudah nggak ada, temboknya sudah rubuh. Wah, dia sedih sekali. Tapi adik-adik, dia datang ke kotanya itu, Nehemia mau apa? Mau membangun. Lalu waktu tiba di kotanya, setelah dia berkeliling melihat kotanya, lalu besoknya dia mengumpulkan semua teman-temannya, saudara-saudaranya untuk sama-sama membangun
kotanya, membangun tembok Yerusalem ya. Lalu dia kumpulkan, mereka sama-sama bekerja ya. Ada yang angkat batu, ada yang gergaji kayu, ada yang angkat pasir, semuanya bekerja sama-sama. Tidak ada yang malas, tidak ada yang mengeluh-ngeluh, semuanya rajin bekerja dengan giat. Nah, adik-adik, akhirnya setelah 52 hari ya, wah, tembok itu akhirnya jadi. Ya, temboknya yang tadinya runtuh, adik-adik bisa lihat nggak? Yang tadinya runtuh, akhirnya temboknya sudah jadi, sudah tinggi lagi tembok Yerusalemnya. Wah, mereka senang sekali. Mereka akhirnya mempunyai tembok Yerusalem yang baru, yang bagus. Mereka senang sekali dan mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin Tuhan yang memimpin sampai tembok ini bisa dibangun kembali ya. Wah, mereka senang sekali. Nehemia senang mengucap syukur kepada Tuhan dan semua teman-temannya, orang-orang Israelnya semua senang sekali ya. Adik-adik, ya, tadi Bapak Nehemia waktu pertama kali dia mendengar kabar kalau kotanya sudah rusak, tembok Yerusalemnya rusak, dia apa? Dia berdoa kepada Tuhan ya. Nah, anak-anak Tuhan juga, kita adik-adik yang ada di rumah harus contoh Bapak Nehemia ya. Waktu dengar gitu dia langsung berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga kan, adik-adik adalah apa? Kalau Nehemia adalah bangsa Israel, kalau adik-adik adalah bangsa kita, namanya bangsa apa? Bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini adalah bendera kita merah putih. Kita adalah anak-anak Indonesia ya. Jadi kita juga harus mendoakan bangsa kita, sama yang dilakukan sama Nehemia, berdoa buat bangsa kita. Apalagi sekarang bangsa kita apa? Wah, semua di mana-mana ada COVID, ada banyak yang sakit. Nah, kalau malam adik-adik mau bubuk, jangan lupa doakan ya buat presiden kita, buat kota Kendari ya. Adik-adik berdoanya singkat aja. Bilang, Tuhan Yesus, tolong jaga bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati kota Kendari. Amin. Gitu aja doanya singkat. Lalu apalagi? Adik-adik juga harus doakan cita-cita adik-adik ya. Nah, apa cita adik-adik? Ada yang kepingin jadi dokter nggak? Ada yang kepingin jadi guru? Atau ada yang kepingin jadi arsitek? Nah, oke. Semuanya apapun cita adik-adik itu harus didoakan mulai sekarang. Supaya Tuhan memberkati dan setelah cita-cita adik-adik tercapai, adik-adik bisa melayani lewat cita-cita adik-adik, melayani lewat pekerjaan adik-adik, yang jadi dokter, bisa menyembuhkan orang sakit, yang jadi arsitek, membangun bangunan, bisa bangun apa? Bangun gereja, bangun rumah sakit, ya bangun apalagi, bangun panti jompo, pokoknya bangun yang bermanfaat ya. Oke adik-adik, jangan lupa doakan bangsa ini, jangan lupa doakan cita adik-adik ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Ikutlah Wiwin ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi seperti Bapak Nehemia yang mendoakan bangsanya. Kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia ini karena kami adalah anak-anak Indonesia. Kami cinta Indonesia Tuhan, dan kami juga cinta kota Kendari, tempat kami sekolah, tempat kami bermain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kota Kendari, berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Adik-adik ya, kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita minggu ini ya, dari Yeremia pasal 29 ayat 7b. Sudah dapat? 1, 2, 3. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Adik-adik sudah dapat? Losewin ulangin ya. Yeremia pasal 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi ya. Yuk, Yeremia pasal 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, oke. Jangan lupa videonya dikirim ke Losewiwin ya. Nah, adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini ada nomor rekening di bawah ini ya, nomor rekening sekolah minggu. Minta tolong papa mama bisa transfer ke nomor rekening ini, atau bisa juga kalau adik-adik pas ada lewat depan gereja bisa titip sama lose-lose yang ada di gereja ya. Sambil persembahan kita akan sama-sama menyanyikan betapa ku bersyukur ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan ya. Oke, kita nyanyi betapa ku bersyukur. Kita menyanyi sambil wajahnya ya ada senyum di wajahnya. Ayo, siapa yang sudah senyum? Senyumnya yang lebar. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang setia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi kita mujikan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan ini ya. Silakan yang pimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan itu bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, wah akhirnya kita mau berpisah ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Sekarang waktunya kita akan berpisah, tapi minggu depan ada lagi sekolah minggu jam berapa? Jam 10.45 ya. Nah, adik-adik, tapi sebelum berpisah jangan lupa ya, ada pengumuman, adik-adik dengar ya. Yang pertama,
Apa itu? Yang kayak kemarin-kemarin Lose Mardiani sudah bilang, Lose Mary sudah bilang, ada persembahan Natal ya adik-adik. Karena kita mau Natal, nah adik-adik bisa kumpulkan persembahan kasihnya, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tadi atau juga bisa dititipkan ke Lose yang ada di gereja. Kasih masuk di amplop saja, baru tulis persembahan Natal sekolah minggu atas nama ini, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, ini apa ini? Ya, ini ada lomba foto ya, lomba foto Natal. Jadi jangan lupa adik-adik ya. Sekarang kan lagi ujian ya, nanti kalau sudah selesai ujian, kasih tau papa mama, ayo papa mama kita siap-siap ya. Karena sekolah minggu akan bikin lomba kontes foto keluarga. Ada hadiah buat adik-adik yang menang. Lalu yang ketiga, pengumuman yang ketiga. Jangan lupa untuk apa? Untuk pakai masker kalau kemana-mana ya. Karena masih apa? Masih COVID, masih ada corona. Jadi tetap di rumah, jangan kemana-mana dulu. Lalu jangan lupa makan yang banyak, makan sayur, makan buah-buahan, jaga kesehatan. Nah, itu pesan-pesan dari Lose Wiwin ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.